Mad badal. Betul Bunda Zia, Bunda Nina, Bunda Juna, semuanya Masya Allah. Bukan mad wajib tapi mad badal. Ketika ada harakat berdiri di huruf hamzah namanya mad badal. Begitu ya. Kalau di ha dhamir namanya mad silah. Sama-sama dibaca panjang 2 harakat. Ayyudillahu yaj'al sadra. Yaj, di sini ada huruf jim dan huruf dal yang mati di tengah kalimat karena sukun asli, maka namanya adalah qalqalah sughra. Betul, Masya Allah. Sudah lama kita tidak murajaah tingkatan qalqalah. Yuk kita coba bahas tentang qalqalah. Qalqalah itu hurufnya ada berapa ayah bunda dan hurufnya apa saja? Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Dewi. Hurufnya ada 5 bukan 6. Waalaikumsalam. Hurufnya baju di toko. Betul. Paling hafal ya itu mah. Boleh Bunda. Waalaikumsalam. Nih. Qalqal itu hurufnya ada 5, ba, jim, dal, to, qaf atau qutbu jaddin. Ya, kalau misalnya biar mudah, baju di toko gitu ya. Nah, qalqalah ini ayah bunda yang masyhur itu terbagi menjadi 3 tempat. Aduh, hararideng gini. Terbagi menjadi 3 tempat sesuai dengan hurufnya di akhir kalimat atau di tengah kalimat. Ada yang namanya qalqalah sughra, qalqalah kubra, dan qalqalah yang akbar. Gitu. Paling seneng ibu-ibu belanja ya. Oke. Nah, ini nih. Qalqalah sughra ini TKP-nya, tempat kejadian peristiwanya, dia ada di tengah jalan atau di tengah kalimat, sehingga pantulannya natural saja. Ruziqona min qablu. Dia natural saja pantulannya ya ayah bunda. Nah, ini namanya qalqalah sughra. Kalau qalqalah kubra ini disebut juga qalqalah yang kabirah, maka di sini dia letak qalqalahnya ada di akhir kalimat menghadapi waqaf. Cara bacanya bagaimana? Pantulannya terdengar lebih besar daripada qalqalah yang sughra. Allahus somad, Zatil buruj. Nah, ini namanya qalqalah yang kubra di akhir kalimat. Lalu apa bedanya dengan qalqalah yang akbar? Nih, huruf qalqalahnya mana? Ini huruf qalqalahnya juga di akhir kalimat nih ayah bunda. Tapi yang membedakan antara qalqalah kubra dan qalqalah akbar yaitu huruf qalqalah yang akbar ada tasydid. Betul Mom Amel, Bunda Sari, betul ada tasydidnya. Sehingga cara bacanya dia ditahan dulu baru dipantulkan. Linnasi wal hajj watab ditahan dulu. Al-haqqo. Nah, ditahan dulu baru dipantulkan. Begitu ayah bunda. Jadi sughra di tengah kalimat, kubra di akhir kalimat, akbar juga di akhir kalimat, tapi ada tasydidnya. Begitu ya. Terlalu kecil tulisannya, senasok boleh di SS ayah bunda. Atau boleh di SS-nya satu-satu biar kelihatan nih. Ini qalqalah sughra 1 2 3 1 2 3. Nih, ini qalqalah yang kubra 1 2 3 1 2 3. Yang ini qalqalah yang akbar 1 2 3 1 2 3. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dimengerti tulisannya Bunda Esti. Sudah, nih seluruhnya kalau mau di SS boleh. Sambil di follow ayah bunda kalau belum follow ya. 1 2 3 1 2 3. Dibantu tap-tap layarnya. Berikan aku percikan semangat. Kita lanjut.
Oke, berarti karena ini huruf jimnya dan huruf dalnya di tengah kalimat, maka dibacanya dipantulkan, tapi pantulannya natural saja. Alhamdulillah Bunda Nina, terima kasih, terbang. Yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Dayyi, ada huruf ya yang bertasydid. Ketika ada huruf ya atau huruf wawu yang bertasydid, cara bacanya ditekan, namanya nabrah. Dayyi, bukan dayyiqan, tapi dayyiqan, dia ditekan. Lebih besar penekanannya dari huruf-huruf di sampingnya, namanya nabrah atau nabr. Sebenarnya nabrah itu ada di setiap huruf yang bertasydid, tapi di huruf waw dan huruf ya yang bertasydid itu nabrnya itu lebih dominan atau lebih terlihat gitu ya ayah bunda. Tapi jangan juga sampai terputus, jangan dayyiqan, nggak boleh terputus, walaupun ditekan tidak boleh terputus. Sadrahu dayyiqan haraja, dayyiqan qanha, ada huruf tanwin yang ditekan, huruf ininya huruf ya, dayyi qanha. Afwan, ada tanwin menghadapi huruf ha. Terima kasih. Maka di sini namanya izhar. Coba dilengkapi izharnya, izhar apa? Karena izhar kan ada izhar halqi, izhar qamari, izhar syafawi, dan izhar mutlak. Berarti ini izhar apa namanya? Izhar halqi. Sahih, masya Allah. Namanya izhar halqi karena ada tanwin menghadapi salah satu huruf izhar halqi, yaitu huruf ha. Nih, huruf izhar halqi ada 6 dan semuanya adalah huruf yang ada di makhrajnya tenggorokan. Apa bedanya? Oke, kita bahas bedanya nanti ya. Ini izhar halqi letaknya ada di hukum nun mati dan tanwin. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini, cara bacanya diizharkan, dibaca jelas. Min, bukan mil, tapi min. Min haitsu, min a, qan'a. Nah, ini namanya izhar halqi. Di hukum nun mati dan tanwin gitu ya ayah bunda. Hurufnya ada 6. Apa bedanya dengan izhar syafawi? Coba. Kalau kata Bunda Zima, sena beda kamar antara izhar syafawi dan izhar halqi, itu beda kamar. Nah, kalau izhar halqi kamarnya ada di nun mati atau tanwin. Kalau izhar syafawi ada hukum mim sukun. Betul nih, hukum mim mati atau mim sukun. Ada yang namanya izhar syafawi, yaitu ketika mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan selain ba. Hurufnya ada 26. Alhamdulillah bunda, hurufnya ada 26. Kalau izhar halqi hurufnya ada 6, nun mati bertemu dengan huruf yang 6. Kalau izhar syafawi mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Dua-duanya sama dibacanya izhar, ditahan 2 ketukan. Walahum a dumtu haqqan a, begitu ya. Boleh di SS yang izhar apa namanya ini? Izhar syafawi hukum mim mati. 1 2 3 1 2 3. Lalu apa bedanya dengan izhar qamari? Nah, kalau izhar qamari, coba. Kalau izhar halqi kan dia kamarnya di nun mati dan tanwin. Izhar syafawi kamarnya di hukum mim mati. Kalau izhar qamari kamarnya di mana ya bunda? Waalaikumsalam. Halo Bunda Teh Santi, masya Allah. Iya nih, hujan di sini jadi baru live. Terus juga tadi abis rada nangis sedikit dapat gift dari seseorang, masya Allah. Lam. Nah betul, di lam ta'rif. Di lam ta'rif yang lamnya dibaca jelas ini namanya izhar qamari. Lamnya dibaca jelas. Nal a, nal, ini namanya izhar qamari.
Ya, gitu. Terus apa bedanya dengan izhar mutlak? Kalau izhar mutlak itu kamarnya ada di idgham bi gunnah atau nun mati bertemu dengan huruf waw atau huruf ya di dalam satu kalimat. Contoh ad-dunya, dunya. Nah, itu namanya izhar mutlak. Begitu ya Bunda. Jadi beda-beda kamarnya ya. Kalau yang ini namanya izhar halqi, kamarnya di nun mati dan tanwin gitu ya. Bunya, betul. Qinwanun, sinwanun. Sadrahu dayiqan harajan ka. Harajan ka. Ada tanwin menghadapi huruf kaf. Betul Bunda. Izhar qamari itu sama dengan lam qamariyah. Betul. Atau nama lain dari lam qamariyah itu namanya izhar qamari. Namanya ikhfa hakiki yang ab'ad. Sahih, Masya Allah. Kenapa dia disebut ab'ad? Karena huruf ikhfa hakiki ab'ad itu ada dua. Apa saja? Dua. Sarimi itu mah. Nih, ikhfa hakiki yang ab'ad ada dua hurufnya, huruf qaf dan huruf kaf. Qaf, kaf. Karena dia letaknya ada di pangkal lidah, di dekat tenggorokan, dekat khayshum, paling jauh dengan makharijul huruf nun, sehingga bunyikan nun mati di huruf qaf dan di huruf kaf. Jadi dibacanya eng, min, ko, minka, begitu ya. Jadi bunyinya eng, betul, jauh dengan nun. Masya Allah, betul. Dayiqan harajan ka'anna ada huruf nun yang bertasydid. Waalaikumsalam, amin ya Allah. Namanya gunnah musyadadah. Gunnah artinya dengung, musyadadah artinya tasydid. Jadi tasydid yang dibaca dengung. Waalaikumsalam. Dibacanya dengungnya 3 harakat, tingkatannya yang paling sempurna gunnahnya, sehingga masuk seluruhnya ke hidung. Ka'annama yassa'adu ka'annama betul Bunda Ros, Masya Allah. Gaskeun. Alif sebelumnya harakatnya fathah, dibacanya panjang 2 harakat, namanya mad tabi'i. Sahih, zahir, betul Teh Santi, karena dia ada alifnya terlihat, dibaca panjang 2 harakat, atau boleh juga disebut mad asli. Waalaikumsalam. Ka'annama yassa'adu fis sama' fissa ada aduh, jangan diingetin lagi atuh kata nama. Ada lam ta'rif menghadapi huruf sin. Boleh Kak Tomat. Namanya lam syamsiyah. Namanya lam syamsiyah, atau disebut juga idgham syamsi. Dibacanya dia dileburkan langsung ke huruf sin yang bertasydid. Fissa bukan filsa. Nah, Ayah Bunda, di sini namanya alif atau hamzah? Coba. Yang garis ini namanya alif atau hamzah? Hamzah, Masya Allah. Bukan alif, tapi di sini namanya hamzah. Tepat sekali, namanya hamzah wasal. Jadi ketika dia di tengah kalimat tidak dibaca, hamzahnya tidak terbaca, tapi ketika dia di awal kalimat hamzahnya terbaca. Contoh, fissama. Fissa dibacanya bukan fi'as sama, tapi fissa. Tapi ketika kita wasal di sini, misalnya mau ditubruk nih ke sini, jadinya as-samai kadzalika. Nah, maka hamzahnya terbaca. Namanya hamzah wasal. Jadi as-sama, betul. Waalaikumsalam. Fis sama
Nah, ini namanya apa hukumnya? Betul, namanya lam syamsiyah tidak pakai alif. Mad wajib muttasil sahih. Ini namanya mad wajib muttasil, bisa juga sebagai apa namanya? Bisa juga sebagai mad arid lisukun. Kalau mau dibaca sebagai mad arid lisukun dibacanya 6 harokat. Tapi kalau mau dibaca sebagai mad wajib muttasil dibacanya 4 atau 5 harokat. Tapi kalau saran aku mah diselaraskan saja semuanya ayah bunda. Mau mad arid lisukun, mau mad wajib muttasil atau mad jaiz munfasil, semuanya selaraskan 4 harokat gitu ya. Oke, lanjut. Kadzalika yaj'alullahu rijsa. Kadzalika di huruf za ada huruf za yang panjang. Ini namanya mad badal atau mad asli atau mad tabi'i. Waalaikumsalam. Boleh bunda, selamat bergabung. Udahlah. Namanya mad tabi'i atau mad asli. Betul ayah bunda. Nih mad tabi'i mas setiap hari kita bahas. Mad tabi'i itu ada yang zahir, ada yang muqaddar. Kalau mad tabi'i yang zahiri, dia alif wawunya terlihat, alif wawu ya terlihat, alifnya terlihat, wawunya terlihat, ya-nya juga terlihat, nampak dia. Dibaca panjang 2 harakat. Berbeda halnya dengan mad tabi'i muqaddar. Kalau yang muqaddar, dia alif wawu ya-nya tidak terlihat, biasanya ditandai oleh harakat berdiri. Baik itu fathah berdiri, atau kasrah berdiri, atau dhammah terbalik, bukan mad badal. Kalau mad badal hurufnya cuma 1, yaitu huruf hamzah saja. Ya, karena ini huruf mim, huruf ta, huruf ha besar, bukan ha dhamir. Nah, di situ berarti namanya mad tabi'i. Ya, kalau mad badal namanya hurufnya hamzah saja. Ini sama seperti ini nih. Kitabi sama dengan kitaba, sama-sama dibaca panjang 2 harakat. Maka namanya sama-sama mad asli atau mad tabi'i. Terima kasih bunda hatiku. Sudah ya, mudah-mudahan bisa difahami. Jadi yang ini bukan mad badal namanya, tapi mad tabi'i atau mad asli. Begitu ya. Kadzalika yaj'alullahu yaj'a. Ada huruf jim yang mati di tengah kalimat karena sukun asli. Mad tabi'i muqaddar untuk dhammah gimana, ukhti? Kalau untuk dhammah berarti dia biasanya di huruf wawu. Di huruf wawu yang harokatnya dhammah terbalik. Nah, itu namanya mad tabi'i muqaddar. Gitu ya. Mau DSS boleh. Kalau ini namanya qalqalah yang surah. Betul. Tadi sudah dijelaskan bahwa qalqalah itu ketika ada huruf ba, jim, dal, to, qaf mati di tengah kalimat karena sukun asli. Begitu. Afwan, bunda anak kedua. Kadzalika yaj'alullahu lullahu. Lafzul jalalah yang sebelumnya harakatnya dhammah atau fathah maka dibaca tebal, namanya lafzul jalalah tafkhim. Waalaikumsalam bunda Teti, selamat bergabung. Oke, tafkhim betul. Dibacanya dia lullah, bukan lullah. Yaj'alullahu rijsa. Hurri. Nah, di sini ada lam ta'rif. Boleh nanti bunda ya, insyaallah kalau dijelaskan lagi. Nah, di sini ada lam ta'rif menghadapi huruf ra. Tapi huruf ra di sini kasrah, berarti dia dibacanya bukan hurra, tapi hurri. Dia terhampar pangkal lidahnya.
Betul, bukan lam qamariyah, namanya lam syamsi karena ada tasydid. Namanya lam syamsiyah, dibacanya dileburkan ke huruf ra yang bertasydid atau idgham syamsi. Betul. Yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Rijsa, yaj'a, rijsa, sama ada huruf jim yang mati di tengah kalimat karena sukun asli. Ini imut sekali Kak, assalamualaikum. Namanya qalqalah yang sughra. Betul, yang ini dulu. Qalqalah sughra dibacanya dia natural saja, dipantulkan. Alalladzina, alalladzina, zi. Nah, kalau di sini lam, kalau misalnya ayah bunda belajar sama aku, di sini lam bukan lam syamsi ya, tapi namanya apa? Terima kasih ayah Rafka, jazakallahu khairan kathiran. Iya, jangan lupa di tap-tap. Isim mausul, di sini namanya isim mausul, bukan lam syamsi ya. Tapi kalau misalnya ada yang menyebutkan ini lam syamsi, ya berarti gak apa-apa. Itu tergantung ayah bunda mau ikutnya kemana. Kalau aku menyebutnya bukan lam syamsi, ada pengecualian di dalam hukum lam ta'rif. Salah satunya di huruf atau di kalimat alladzi, di lafzul jalalah, itu bukan lam syamsiyah tapi namanya isim. Ada pengecualian, begitu ya. Isim mausul aja. Nah, oke. Alalladzina la, zi, la. Betul, yang tidak bisa dihilangkan dari isim. Nah, di sini ada huruf ya yang sebelumnya harakatnya kasrah. Huruf ya yang sebelumnya harokatnya kasrah, ada alif sebelumnya harokatnya fathah, dibacanya panjang 2 harokat, namanya mad tabi'i. Namanya mad tabi'i yang zahir atau mad tabi'i yang nampak huruf ya-nya, nampak hamzahnya, dibaca panjang 2 harokat. Alalladzina la yu'minun. Yu'minun. Mad bertemu dengan huruf hidup yang mati karena diwaqafkan, namanya mad arid li sukun sahih. Madnya mana madnya? Waw sukun sebelumnya dhammah, ini madnya. Huruf hidupnya mana huruf hidupnya? Huruf na. Nah, ini huruf nun yang berharokat namanya huruf hidup. Kemudian dia mati huruf nunnya karena diwaqafkan. Dibaca panjang, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Kelipatan 2, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Yang penting konsisten, Bunda Teti. Yu'minun, gitu. Tolong jelaskan tentang iltiqa sakinain, nanti di akhir kita jelaskan ya, insya Allah. Nah, lanjut. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. وَهَذَا صِرَاطُ, waha, ada huruf ha yang harakatnya fathah berdiri, bukan hamzah tapi harakat fathah berdiri. Namanya mad. Waalaikumsalam. Namanya mad tabi'i yang zahir. Yang muqaddar berarti karena dia tidak nampak alifnya. Dibaca panjang 2 harakat. Waalaikumsalam, kasih sejahtera. Wa hadza sira. Nah, dza ra ini barulah dia mad tabi'i yang zahir. Kalau yang ini muqaddar, kalau yang ini yang zahir. Zahir itu artinya nampak. Zahir itu jelas. Terlihat alifnya, dibaca panjang 2 harokat. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Ini juga sama, ya sukun sebelumnya harokatnya kasrah, dibacanya panjang 2 harokat, namanya mad tabi'i, zahir juga karena dia nampak huruf ya-nya.
Mustaqima. Ma. Ada tanwin fathah yang diwaqafkan. Terima kasih Bunda Triana. Namanya, hukumnya mad iwad. Tas molotok. Mang Iwan. Mana ada yang namanya Mang Iwan enggak? Nah, di sini namanya mad iwad. Dibacanya panjang 2 harokat, tanwinnya hilang. Taqima. Mad artinya panjang, iwad artinya pengganti. Iwad itu artinya pengganti ya, sama seperti badal. Kalau badal asal katanya dari ibdal, sehingga ada yang diganti gitu, hamzah yang digantinya melalui proses ibdal. Kalau ini namanya mad iwad, dia hanya diganti saja tanwinnya menjadi huruf mad. Mustaqima. Jangan direm. Jangan direm karena dia tidak ada hamzah. Kecuali kalau tadi nih di sini fis sama. Nah, di sana baru direm karena dia ada hamzah. Tapi kalau di mad iwad tidak boleh direm, tapi dilepaskan. Mustaqima. Lembut dia. Jadi dari keras ke kecil atau ke keras ke lembut gitu ya, ke pelan. Mustaqimah. Kalau ini ada hamzahnya, jadi di rem gitu ya. Iwad lit tanwin. Betul, diganti dengan tanwin. Waalaikumsalam. Qad fassalna al-ayati liqaumin. Qad ada huruf dal yang mati di tengah kalimat karena sukun asli, maka namanya qalqalah yang sughra. Betul, meledak, dia diledakkan karena qalqal itu dalam bahasa Arab artinya meledak, diledakkan, tapi ledakan atau pantulannya natural saja karena di tengah kalimat. Qad fassalna Nah, di sini ada iltiqa sakinain nih ayah bunda. Ada huruf madnya dihilangkan. Berarti iltiqa sakinain apa? Bil hazaf, bil mad, atau bil tahrik, atau sahih. Nal dibacanya bukan na'al, tapi dia iltiqa sakinain maka dihilangkan. Namanya iltiqa sakinain bil hazaf. Begitu ya. Itu mah kalau udah bahas iltiqa sakinain mah udah ini bunda, udah tingkatan yang tinggi. Jadi insyaallah nanti di akhir kita bahasnya ya. Karena kasihan kalau misalnya yang baru belajar nanti pusing. Jadi nanti kita bahas di akhir tentang iltiqa sakinain. Betul, jadinya lam qamariyah atau izhar qamari. Dibacanya lamnya jelas, ditahan atau tawasud dia dialirkan sedikit. Nal a. Ya, pusing ya Bunda Mama, Bunda Anissa. Gak apa-apa, sedikit-sedikit. Qad fassalnal ayati. Nah, di sini ada huruf hamzah yang harakatnya fathah berdiri. Namanya bukan mad tabi'i, tapi mad badal. Betul semuanya, namanya mad badal. Karena hurufnya khusus di huruf hamzah saja. Mad fadal, mad badal, mad bafal. Terima kasih Bunda Dea, jazakillahu khairan katsiran. Qad fassalna al-ayati liqaumin. Ya, ada huruf ya yang harakatnya fathah berdiri, namanya namanya mad tabi'i muqaddar. Betul, atau mad asli dibacanya panjang 2 harokat. Kenapa disebut mad asli atau mad tabi'i bukan mad badal? Coba, kenapa disebut mad asli atau mad tabi'i muqaddar bukan mad badal? Karena bukan hamzah. Betul Mam Amel, karena dia hurufnya ya, bukan huruf hamzah. Dibacanya
Sebab ada huruf yang berharokat fathah berdiri. Kurang tepat karena bukan hamzah pokoknya. Kalau bukan harokat, kalau karena harokat fathah berdiri, ini mad badal juga harokatnya fathah berdiri. Nah, selain hamzah, betul. Qad fassalnal ayati liqaumin Oke, gak apa-apa. Ada huruf waw sukun, sebelumnya harakatnya fathah, dibacanya dia dilembutkan 2 harakat, namanya harfulin, bukan madlin. Betul. Kecuali kalau misalnya ayah bunda mau waqaf di sini, berhenti di sini. Fassalnal ayati liqaum. Nah, baru namanya madlin. Tapi kalau misalnya kita lanjutkan liqaumi yadhakkarun, baru namanya harfulin. Begitu ya bunda ya. Jadi kalau di tengah kalimat namanya harfulin, kalau di akhir kalimat namanya madlin. Gak apa-apa bunda Eva. Berarti di sini dibacanya jadi itu kan jadi keceplosan. Ada huruf waw. Nah, wawnya di sini dibacanya huruf w atau huruf u. Setiap jam 19.15 atau 19.30 ayah bunda boleh di ini ya. Boleh di follow dulu. Bukan huruf u, tapi di sini jadinya huruf w. Ya, liqau dikeraskan bibirnya. Liqau bukan qau, tapi qau. Terima kasih bunda cucu. Oke. Jadi huruf w karena bukan mad tabi'i, begitu ya. Liqaumi yadhakkarun. Tanwin menghadapi huruf ya. Sama seperti tadi nun mati bertemu dengan huruf ya. Namanya idgham bi gunnah. Betul bunda Teh Santi. Namanya adalah idgham bi gunnah. Dibacanya insyaallah setiap hari kecuali hari Jumat. Dibacanya dileburkan atau dimasukkan disertai dengan gunnah 3 harakat lebih utama. Betul. Yadhakkarun. Run. Mad bertemu dengan huruf hidup yang mati karena diwaqafkan. Namanya mad arid li sukun. Betul. Boleh dibaca 2 harakat, boleh dibaca 4 harakat atau 6 harakat. Yang penting konsisten Bunda Teti. Yang penting konsisten. Kalau mau 2 harakat 2 semua, kalau mau 4 semua, kalau mau 6 harakat dibaca 6 harakat semua setiap mad arid li sukun. Betul Mama Amel. Lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum. Lahum darus salami inda rabbihim. Lahum da. Mim sukun menghadapi huruf dal. Waalaikumsalam. Namanya izhar. Izhar apa? Halqi, syafawi, izhar qamari atau izhar mutlak? Izhar syafawi. Betul, Masya Allah. Kamarnya di huruf mim mati. Mim mati bertemu dengan salah satu huruf izhar syafawi. Atau mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Halaman 144. Kak Bunda. Waalaikumsalam. Karena kalau misalnya ada mim mati bertemu dengan huruf mim, namanya ilgham mimi. Mim mati bertemu dengan huruf ba, namanya ikhfa syafawi. Kalau mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka disebutnya izhar syafawi. Dibacanya jelas, ditahan 2 ketukan. Lahum da.
lahum da. Gitu ya bunda. Izin minum dulu ya sebentar. Oke, sudah alhamdulillah. Boleh Bunda NN, selamat bergabung. Bunda Ahsa, waalaikumsalam. Lanjutkan. Lahum darus salami Nah, di sini dibacanya panjang, 2 harakat, namanya mad tabi'i. Namanya mad tabi'i. Betul. Lahum darus salami russa. Masa panjang? Darussalami. Di sini namanya lam syamsiyah. Waalaikumsalam. Lam syamsiyah atau disebut juga idgham syamsi. Disebut idgham syamsi, dileburkan ke huruf sin. Ada berapa huruf lam syamsiyah ayah bunda? Masya Allah, gak pede ayah bunda. 14, betul. Hurufnya ada 14, yaitu selain huruf lam qamari. Sama-sama ada 14, lam qamariyah atau lam syamsiyah ada 14. Tapi kita bisa membedakannya lewat ciri-cirinya. Kalau lam qamariyah, dia ciri-cirinya ada sukun. Kalau lam syamsiyah ciri-cirinya ada tasydid, begitu ya? Betul. Lahum darus salami inda salami. Ada huruf lam yang harakatnya fathah berdiri, namanya mad tabi'i atau mad badal. Mad tabi'i sahih atau mad asli, bukan mad badal, karena hurufnya huruf lam, bukan huruf hamzah gitu. Udah molotok, masya Allah. Darussalami inda. Semangat bunda Kanza. Nun sukun menghadapi huruf dal. Ikhfa syafawi atau ikhfa hakiki? Ayo. Nun sukun kamarnya di huruf nun dan tanwin. Ikhfa hakiki yang ab'ad. Huruf dal, huruf ikhfa hakiki. Ab'ad, akrab, astagfirullah, mohon maaf. Nih akrab ini. Yang paling dekat dengan makharijul huruf nun. Kata Mim, kok nggak muncul ininya, komentarnya. Nih, huruf ikhfa hakiki yang akrab hurufnya ada 3, yaitu huruf ta, huruf dal, huruf to. Ta, dal, to, atau di ta, to, hurufnya ada 3. Maka bunyikan nun sukun di huruf-huruf ini. Mildu, anta. Jadi sudah menempel lidah kita di makhraj huruf-huruf ini. Begitu ya. Nih, yang ausat hurufnya ada 10, yaitu selain huruf akrab dan selain huruf ab'ad. Oh, kabulu kotok, masya Allah. Baru ketemu lagi atau dah. Nah, yang ab'ad hurufnya ada 2, huruf qaf dan huruf kaf. Boleh di SS ayah bunda. 1, 2, 3 screenshot. Ayah bunda yang belum follow akun Surga Ilmu, jangan lupa di follow ya, agar nanti gak ketinggalan informasi live-nya. Waalaikumsalam. Gak muncul tadi maka Mang Tamim, gak tahu memang kelewat merenan. Siap. Nih kalau misalnya mau, tadi ada yang minta SS mad tabi'i, katanya belum ke SS. 1, 2, 3. Terima kasih Bunda Gita, Bunda Dia. 1,
1, 2, 3. Boleh Bunda Ii, silahkan. Selamat bergabung. Sudah, kita lanjutkan. Inda rabbihim wa huwa rabbihim wa him wa. Mim sukun menghadapi huruf wawu. Namanya izhar syafawi. Sok DSS 1, 2, 3. Terima kasih Bunda Gita. Izhar syafawi, betul. Namanya izhar syafawi karena ada mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Kalau mim ketemu mim namanya idgham mimi, mim ketemu ba namanya ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba maka namanya izhar syafawi. Nanti Bunda Dia insyaallah nanti dijembreng. Dijembreng. Waalaikumsalam. Inda rabbihim wa huwa waliyuhum bi. Ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Waalaikumsalam. Kapan atau ya? Ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ba, maka namanya ikhfa syafawi. Betul, mim mati menghadapi huruf ba, namanya ikhfa syafawi, bukan iklab. Kalau iklab beda kamar. Kalau iklab nun mati bertemu dengan huruf ba. Kalau ikhfa syafawi mim mati bertemu dengan huruf ba. Dibacanya disamarkan disertai dengan gunnah 3 harakat lebih utama. Waliyuhum bima kanu makanu. Alif sebelumnya harakatnya fathah. Ini juga sama. Terus ini waw sukun sebelumnya harakatnya dhammah. Tidak terbuai oleh rayunya. Ini namanya mad tabi'i semua. Betul, yang zahir berarti karena dia nampak, alifnya nampak, wawnya juga nampak. Dibaca panjang 2 harakat, ada 3 betul. Bima kanu ya'malun. Ya'malun. Mad bertemu dengan huruf hidup yang mati karena diwaqafkan, namanya mad arid li sukun. Betul. Waliyuhum bi izhar ikhfa syafawi. Mad arid li sukun boleh dibaca 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi qala an-nar. Salah. Oke, kita kesini dulu. Satu wakaf dulu. Walau ma wa yawma yahsyuruhum. Astagfirullah, bentar jadi gak fokus. Wa yawma yahsyuruhum jami'a. Wa yawma. Yaw ada huruf waw sukun sebelumnya harakatnya fathah di tengah kalimat. Namanya harfulin, bukan madlin. Dibacanya W atau U? Dibacanya W atau U? Bukan au, tapi au. Au, pakai W. Ini juga pakai W. Yau, bukan yau. Wa yauma, bukan wa yauma, tapi wa yauma. Wa yauma, gitu ya. Nah, betul kayak gitu. Au sakit, bukan au sakit. Tapi au, tapi bukan au, tapi au, begitu ya.
Wa yawma yahsyuruhum humja. Mim sukun bertemu dengan huruf jim. Nah, di sini juga ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Terima kasih Kak Azza, jazakillahu khairan katsiran. Izhar syafawi, betul dibacanya jelas, ditahan dua ketukan. Wa yawma yahsyuruhum jami'a. Terima kasih Kak Aiza, Masya Allah, mudah-mudahan rezekinya lancar selalu, amin. Wa yawma yahsyuruhum jami'a. Mad tabi'i, betul. Ya sukun sebelumnya harakatnya kasrah, dibacanya panjang dua harakat, namanya mad tabi'i. Gercep sekali Mom Amel. Jami'a, namanya mad iwad. Betul Bunda Yati, Bunda Eva, dan semuanya Masya Allah. Karena ada huruf tanwin fathah yang diwaqafkan, khusus di tanwin fathah saja. Apa bedanya sama mad asli? Beda apa? Mad tabi'i dan mad asli itu sama Bunda ya. Kalau mad iwad ini namanya mad iwad, mad pengganti, bukan mad asli dia. Madnya karena dia mengganti tanwin begitu. Waalaikumsalam Bunda Wiwi. Selalu dengan emot hidungnya. Kalau hamzah tanwin diwaqafkan gak ada alif, hamzahnya dibaca atau mati ya. Kalau hamzah tanwin dibaca, hamzahnya tetap pokoknya kalau ada tanwin fathah diwaqafkan maka dibaca panjang, kecuali di tak marbutoh diwaqafkan. Begitu ya Bunda. Waalaikumsalam Bunda Mala, selamat bergabung. Ya ma'asyaral jinni qad istakthartum minal ins. Ya, ada huruf ya yang harakatnya fathah berdiri, namanya mad badal kah? Mad asli atau mad tabi'i. Ya, mad asli atau mad tabi'i itu sama aja. Kenapa mad tabi'i disebut mad asli juga? Karena mad tabi'i itu disebabkan oleh murni huruf aslinya mad. Huruf mad itu ada berapa ya Bunda? Coba sebutkan huruf mad. Waalaikumsalam Bunda Asyifa. Terima kasih Bunda Kusmindarti sudah absen. Huruf mad apa saja? Awi, ayu, betul. Ada 3 ya Ayah Bunda. Nah, kenapa mad tabi'i itu disebut mad asli? Karena dia pure, murni. Karena panjangnya 2 harokat itu murni hasil dari huruf mad itu sendiri. Makanya namanya mad asli. Tapi kan kalau mad iwad, dia madnya karena tanwin fathah yang diwaqafkan. Mad sila qasirah juga karena dia ada hak dhamir kata ganti yang dipanjangkan, namanya mad sila. Jadi dia tidak pure karena huruf mad itu sendiri. Mad badal panjangnya juga karena hasil ganti dari atau hasil ibdal. Makanya bukan mad asli. Begitu Ayah Bunda ya. Jadi mad tabi'i disebut mad asli juga. Mad badal nih, ini mad badal. Pokoknya ketika ada huruf yang bunyinya a, i, u di awal kalimat, namanya mad badal gitu ya. Ya ma'asyaral jinni, ralji, lam ta'rif di sini. Waalaikumsalam Nana, selamat bergabung. Nih, lam ta'rif di sini lamnya menghadapi huruf jim. Namanya lam qamariyah. Betul kalau di tengah syabibil badal. Izhar qamari atau lam qamariyah. Sahih semuanya Masya Allah. Dibacanya jelas di tawassut atau dialirkan sedikit. Rol jinni, nun yang bertasydid. Waalaikumsalam Bunda Nur Aini. Ketika ada huruf nun atau huruf mim yang bertasydid, maka namanya gunnah musyadadah. Terima kasih Kang Opi. Betul. Dibacanya dia didengungkan lebih utama 3 harokat daripada 2 harokat. Ya. 3 harokat dibacanya dengung.
Ya ma'syaral jinni qad istakthartum. Qadista. Nah, coba ayah bunda. Di sini ini apa ya namanya, alif atau hamzah ya? Ada garis ini seperti ini di tengah kalimat, namanya apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Ini nih kita baru bahas sekarang nih. Ini hamzah atau alif? Hamzah, alif, alif wasal. Tidak ada yang namanya alif wasal. Ini namanya hamzah. Betul, hamzahnya hamzah apa? Hamzah wasal atau hamzah qata? Bukan, ini bukan alif ayah bunda, karena ini ketika kita baca di sini di awal kalimat dibacanya ini bisa terbaca. Namanya hamzah wasal, bukan hamzah qata, tapi hamzah wasal. Terima kasih Bunda Nadira. Nah, ayah bunda, kenapa di sini disebut hamzah wasal? Karena dia ketika di tengah kalimat tidak terbaca, qadistakthartum, tidak terbaca. Tapi ketika kita mulai dari sini, maka dibacanya apa? Ustakthartum atau istakthartum. Coba. Kalau kita mulai dari sini, cara bacanya istakthartum atau astakthartum atau ustakthartum. Is, betul. Is, kenapa disebut is? Kenapa dibacanya is bukan as? Bukan us. Kenapa dibaca istak bukan ustak? Karena huruf ketiga berharokat fathah. Betul, Mom Amel, Masya Allah. Di sini karena huruf ketiganya berharokat fathah. Jadi aturannya seperti apa ayah bunda kalau misalnya ada hamzah wasal di tengah kalimat? Seperti ini. Nah, ada dua cara membacanya. Bukan ada dua, maksudnya ada dua pembagiannya. Begini nih. Kalau misalnya ada hamzah wasal, di mana ya kita nulisnya? Nih, contoh ini istamta'a. Jadi ketika ada hamzah wasal di tengah kalimat seperti ini, kita lihat nih huruf yang ketiganya. Ini kan ketika huruf ketiganya fathah atau huruf ketiganya kasroh, maka dibacanya hamzah wasalnya kasroh. Paham gak? Jadi kalau misalnya huruf ketiganya fathah atau kasroh, maka hamzahnya dibacanya kasroh. Tapi ketika huruf ketiganya dhammah, maka hamzahnya dibaca dhammah. Gitu ya. Contoh, nih contoh. Ini kan istamta'a. Nah, mana? Oh ini nih. Istakthartum. Nah, istak. Karena hurufnya huruf yang ketiganya 1, 2, 3. Hurufnya fathah, maka dibacanya istak. Alah bocor. Istak dibacanya. Atau misalnya contoh huruf ketiganya itu, bentar aku tulis dulu. Waalaikumsalam. Bentar, aku tulis dulu bunda. Nah, ini ya. Yang ini dia dibacanya hamzahnya kasroh. Kenapa hamzah wasalnya dibaca kasroh? Karena huruf ketiganya fathah, huruf ketiganya kasroh. Jadi ketika ada hamzah wasal nih, tidak berharokat, maka ketika kita baca di awal kalimat, hamzahnya jadi kasroh. Idhab, ijlisu, ijlis, idhab. Nah, seperti ini ya. Ini kalau misalnya huruf ketiganya fathah atau kasrah. Beda halnya ketika huruf ketiganya dia dhammah. Maka
hamzahnya juga menjadi dhammah. Nih, ini huruf ketiganya 1, 2, 3. Huruf ketiganya dhammah. Berarti hamzah wasalnya juga dibaca dhammah. Jadi bukan idkhulu tapi udkhulu. Udkhulu. Gimana? Ayah Bunda, sejauh ini paham tidak? Faham? Paham ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Hebat-hebat semua ini, langsung paham dah semuanya, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan nggak bubar lupa gitu ya. Mudah-mudahan awet pemahamannya ya Bunda. Ya betul, ada pengecualian Mum Amel. Di ismu, ituni, ibnu, imsu. Nah di sana karena itu isim. Jadi memang dari sananya sudah seperti itu katanya, kalimatnya. Jadi dibacanya juga seperti itu walaupun huruf ketiganya dhammah. Ismuhu, Adama, ismuhu, Maryama, ismuha. Kalau hamzanya fathah, huruf ketiganya berharokat apa? Berharokat apa? Kasrah. Waalaikumsalam. Gampang lupa sana. Alhamdulillah baru tahu. Isim teh dia kata benda itu isim. Nama itu isim. Nama tempat, nama orang itu isim masuknya, kata benda. Lanjut ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ini qad istakthartum minal ins. Udah minum. Tummi, ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Gak apa-apa Bunda Dims, menyesuaikan saja. Namanya ilgham mimi, sahih, Masya Allah. Roknya belum, oke habis ini. Idgham mimi karena huruf mim bertemu dengan huruf mim. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Namanya idgham mimi, khusus di huruf mim dan mim saja. Kalau dal ketemu dal namanya idgham didi. Kalau lam ketemu lam namanya idgham lili. Enggak ya, bercanda. Nah, kalau misalnya lam ketemu lam, dal ketemu dal, maka namanya idgham mutamasilan ya. Kalau idgham mimi hanya berlaku di huruf mim dan ketemu mim. Mim ketemu mim. Kalau ini berarti mutamasilannya shaghir atau mutamasilan mutlak ya Bunda? Kepanjangan. Mutamasilan yang shaghir, betul. Karena huruf pertamanya sukun, huruf keduanya hidup, betul. Nah tadi roknya ketinggalan, katanya roknya kelewat. Taksartum, sar. Di sini ada huruf ro yang harokatnya dia sebelumnya fathah, maka dibacanya ro tafkhim, sahih. Ra yafkhim, ra tafkhim, dibacanya tebal. Diangkat pangkal lidahnya, dikeraskan. Dia tafkhim nisbi, namanya dinisbatkan ke huruf ghin. Taksar, sar. Sartum, bukan sartum tapi sar. Sartum minal is. Minal ada lam ta'rif menghadapi huruf menghadapi huruf hamzah. Namanya lam qamariyah, betul. Dibacanya tawasud atau bainiyah, dialirkan sedikit. Minal is. Nah, di sini apa namanya? Nun mati bertemu dengan huruf sin yang juga dia mati karena diwaqafkan. Kalau diwasol namanya ikhfa, tapi kalau misalnya diwaqafkan karena ini ada waqaf jaiz namanya apa coba? Is. Hams, betul hams sifatnya, tapi hukumnya namanya apa? Iltiqah
sakinain. Namanya iltiqa sakinain. Ada nun sukun bertemu dengan huruf sin, yang mana sinnya ini juga sukun, mati karena disukunkan, sukun karena diwaqafkan. Nun sukun bertemu dengan sin yang sukun, maka namanya iltiqa sakinain. Dibacanya dua-duanya dibaca. Ini namanya iltiqa sakinain yang sahih. Mau bahas iltiqa sakinain ayah bunda? Sekarang atau nanti? Terima kasih Bunda Gita. Oke, kita bahas tentang iltiqa sakinain. Bagiannya mana ya? Nah, sekarang. Oke, siapkan pemahamannya, catatannya ya Bunda. Tapi nanti di SS aja biar gak lama nulisnya ya. Nih. Boleh Bunda Nisa, selamat bergabung. Ini namanya iltiqa sakinain. Iltiqa artinya pertemuan, sakinain artinya sukun. Jadi pertemuan dua